Apabila pemimpin penguasa di bumi ini tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penguasa langit dan bumi akan merahmatinya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terjadi paceklik, kemarau, kekeringan di masa pemerintahan seorang khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Karena kemarau, kekeringan dan paceklik yang begitu hebat, maka khalifah memerintahkan kepada seorang yang dikenal paling alim, paling soleh ketika itu di pusat pemerintahan Islam, yaitu Andalusia atau sekarang Spanyol, yang beribu kota di Cordoba pada abad keempat Hijriyah. Orang alim dan orang soleh yang diperintahkan untuk memimpin sholat istisqa atau sholat meminta hujan, dialah yang bernama Qadil Qudat Al-Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baruzi, seorang hakimnya hakim, pimpinan para hakim, yang dikenal alim, berilmu, dikenal saleh, yang berani menasehati khalifah, yang walaupun nasihat itu begitu tajam, bahkan menyakiti khalifah, tetapi khalifah tetap sadar bahwa orang ini bukan orang yang sembarangan. Maka diperintahkanlah staf khalifah atau pengawal khalifah untuk mendatangi Qadi Munzir bin Sa'id Al-Baruzi untuk memimpin salat istisqa. Disiapkanlah
satu tempat di mana masyarakat berkumpul di situ untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Maka setelah semuanya siap, maka staf khalifah menjemput sang qadhi Munzir bin Sa'id al-Baruzi untuk memimpin sholat. Lalu sebelum berangkat, Al-Qadhi Munzir bin Sa'id al-Baruzi rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada staf khalifah, "Ya ghulam, ihmilil mintarah ma'ak." Ambil payung, bawa payung, padahal belum sholat, padahal belum berdoa, padahal belum minta hujan. Awan masih terang, matahari masih terik, belum terlihat sedikit pun tanda-tanda hujan. Tetapi sang qadhi mengatakan kepada penjemputnya, ihmilil mintarata ma'ak, bawa payung. Maka dimulailah salat istisqa. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang pada intinya menyerukan semua masyarakat, seluruh lapisan bangsa untuk bertobat, tobat nasional. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrabu bil a'mal as-salihah, dekatkan diri kalian kepada Allah dengan segala macam amal-amal saleh. Antumul fuqara ilallah, kalian itu orang-orang fakir yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis sampai akhirnya mulai terlihat awan mendung dan terjadilah hujan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ternyata itu menjadi sholat istisqa yang terbukti makbulah. Doanya langsung diijabah. Sampai di rumah, staf khalifah atau pengawal khalifah yang menjemput Al-Qadhi Munzir bin Sa'id al-Baruzi takjub kepada sang qadhi. Wahai imam, belum saja kita berangkat menuju medan istisqa, tetapi engkau sudah tahu akan terjadi hujan. Sungguh engkau adalah sahibul karamah, engkau orang yang memiliki keistimewaan. Apa jawab Al-Qadhi Munzir? Ternyata ada pembicaraan sebelumnya. Bukan aku yang istimewa. Ternyata sebelum berangkat itu Al-Qadhi Munzir bertanya kepada staf khalifah, ma fa'alal khalifah, apa yang dilakukan khalifah hari-hari ini? Lalu si staf itu menjawab, ma akhsha'a fihi fi yaumina, ma akhsha'a minhu fi yaumina hadha. Khalifah belakangan ini lebih khusyuk daripada sebelumnya, lebih lama sujudnya, lebih banyak sholatnya, lebih panjang zikirnya. Bukan hanya ibadah individual, bukan hanya ibadah vertikal hablum minallah, memperbaiki hubungan sang khalifah, memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga khalifah lebih banyak bertemu rakyat, membantu kesusahan rakyat, melihat keadaan rakyat, membantu apa yang bisa dibantu. Itulah yang dilakukan khalifah belakangan ini. Maka kemudian sebelum berangkat, Al-Qadhi Munzir mengetahui keadaan khalifah, maka sampailah kepada kesimpulan. Al-Qadhi Munzir memberi jawaban kepada staf khalifah yang menganggap dirinya istimewa, sahibul karamah, bahwa sebenarnya bukan aku yang sahibul karamah. Lalu beliau menjawab dengan jawaban yang sangat konkret, idza khasha'a jabbarul ardi
rahima jabbarus sama. Apabila pemimpin penguasa di bumi ini tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penguasa langit dan bumi akan merahmatinya. Apabila pemimpin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa fakir di hadapan Rabbul Alamin, merasa butuh, merasa bodoh, merasa tidak mampu kecuali dengan solusi dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, pasti Rabbul Alamin, sang penguasa langit dan bumi, akan menurunkan rahmatnya, berkahnya dari langit. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka sampailah kepada kesimpulan, apa yang dilakukan khalifah lah sebenarnya yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selain doa-doa rakyat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk satu negeri itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman tetapi juga tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu keberkahan dari langit? Hujan. Keberkahan dari langit di dalam beberapa ayat adalah al-matar, yaitu hujan. Walakin kazzabu, jangan kita seperti ujung dari ayat ini, walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akhirnya mereka dihukum atas apa yang mereka lakukan sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita keberkahan dari langit dan mengeluarkan kepada kita keberkahan dari bumi dengan ketakwaan yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar azizil ghaffar qawwil laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulub wal absar tabsiratan li dzawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istata'a fa zahadahum fi hadhihi ad-dar shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar mulazamatil itti'ad wal iddikar ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anma wa ashhadu an la ilaha illallah البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله حبيبه وخليله الهدي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وكرم وعظيم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من كان
في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.